Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel ngoprek di rumah YouTube. Ini saya berhasil memporting desain osiloskop dari Srukami, yaitu Pultoscope yang kemarin pada LCD Nokia 5110 saya porting ke yang disebut di pasaran adalah untuk LCD TFT 2,4 inch Arduino Shield seperti ini. Perangkaian pada breadboardnya seperti ini, dan sebagai otak adalah Arduino Uno R3 original. Sebagai signal generator seperti biasa XR2206, dan untuk koneksi belakangnya seperti ini. Jadi ini kan biasanya terpasang pada Arduino ya, tetapi ini terpaksa memang harus kita keluarkan dari Arduino-nya agar kita bisa fleksibel untuk memasang pin out yang sesuai. Untuk tombol operasi sama seperti Pultoscope versi Nokia 5110, memakai 3 buah tombol, yaitu OK dan Min dan Plus. Kemudian pada input ini ada penahan resistor 10 kilo dan 5K6 sebagai resistor penahan awal, dan juga ada untuk baseline ini ya, untuk memindahkan ini ya atas ke bawah. Kemudian pada input ini sudah saya input dari sana, kemudian masuk ke sini, dan dijepit ini masuk ke jumper ke situ. Kemudian ini kan tidak terlalu nggak kelihatan, maka untuk penerangan saya off kan, dan seperti ini displaynya. Walaupun displaynya bagus, seperti semua informasi tersedia, tapi Anda tentunya bertanya-tanya di mana letak frekuensi counternya. Jadi untuk Pultoscope yang versi TFT ini ternyata tidak ada dari aslinya untuk frekuensi counternya. Ini saya masih mencari cara bagaimana cara menyisipkan frekuensi counter dengan keterbatasan input output yang ada pada Arduino, karena untuk LCD TFT Shield seperti ini memakan banyak sekali pin out dari Arduino, sehingga tersedia satu input analog saja, yaitu A5. Kemudian di sini kita bisa lihat pada layarnya ini ada 5 volt. Ini kalau saya pindah maka akan berpindah ke sini. Kemudian ini kalau sinyal pada 1 volt, tentunya akan keluar dari ring, dan kita bisa tepatkan dengan cara menggeser ke bawah untuk ya centering pengatur tegangan 5 ke 0 volt seperti ini. Kalau seperti ini berarti sebenarnya untuk time base nya juga kurang pas gitu kan. Time base ada di tulisan RAS V, ini yang tengah ini bisa dipilih. Nah, kemudian kalau time base saya mainkan, ini masih di 2500, itu sekitar 25 milisecond ya, kok 25 ya, 250 milisecond. Ini memang tidak seperti pada desain yang lain di mana untuk angkanya ini bulat untuk time base-nya, tetapi di sini saya nggak ngerti ini untuk alasannya kenapa Srukami ini mendesainnya untuk time base-nya ini seperti ini. Ini pada 647 microsecond. Kemudian ini kan tidak bisa tepat nih, coba kita tepatkan dulu dari sini ya, dari pengaturan ini. Nah, ini kalau diatur, diputar, naik turun nih. Ini bisa kita tepatkan sampai triggernya kita dapat. Kalau gambar seperti ini maka masih lari. Ini harus kita tepatkan ya. Nah, ini bisa dianggap ini berada pada senternya, tapi ini kan pada posisi ini cut, apa itu, untuk topnya ini nabrak ya, gitu. Emang nggak bisa langsung auto triggering, tapi cukup bagusnya di sini adalah kita bisa gunakan sebagai media pembelajaran learning ya. Oh seperti ini karakternya.
Nah ini kalau kita cari-cari hingga didapat timepiece-nya, maka dia akan diem. Ini harus pas tengah-tengah sini. Harusnya untuk threshold voltage ini bisa diatur sehingga tingkat sensitivitasnya terhadap triggering bisa diatur itu, maka ini bisa di auto gitu kan. Ternyata ini tidak tersedia untuk fitur autonya. Tidak seperti pada pultoscope yang versi 5110, walaupun layarnya jelek, justru dia kemampuannya lebih bagus karena juga tersedia untuk level threshold bisa diatur. Kemudian ini gelombang ini saya rubah ya, ini kotak segitiga, kemudian ini berubah ke sinus seperti ini. Ini bisa saya mainkan ini untuk ininya, ini saya mainkan untuk ininya, untuk amplitudenya. Ini kalau amplitudenya terlalu besar maka terpotong karena kita berada di 1 volt. Coba kalau misalnya kita pindahkan ke 5 volt. 5 volt ya. Ini pada posisi seperti ini whole. Kemudian baru ke sini. Nah, ini pada 1,1 volt, pada 5,3 seperti ini. Tentunya karena naik ring tegangannya maka akan turun ya. Akan menjadi lebih kecil ya. Ini coba saya tengahkan. Ininya untuk ininya harus kita tepatkan juga untuk ininya. Outputnya ini kalau terlalu besar seperti itu, sinusnya terganggu. Nah, coba kita ini perfectnya seperti ini, sinusnya perfect. Kemudian kita cari di berapa volt sih ininya, triggernya ini masih jalan juga. Jadi ternyata kalau secara kinerja menurut saya lebih bagusan yang pakai layar Nokia 5110 untuk pultoscope ini. Ini karena tidak ada penempatan untuk threshold voltage. Jadi thresholdnya harus diatur manual. Kemudian coba kita pindahkan ke tab gelombang kotak ya. Gelombang kotak seperti ini. Kemudian dari sini ini untuk frekuensi ini akan saya naikkan, ini masih berada di order kilohertz. Kemudian ini akan saya naikkan frekuensinya. Ini full pada posisi yang ini, pada XR2206 itu fullnya 86 MHz. Coba kita fullkan ya. 86 MHz itu di mana? Nah, ini pembacaannya seperti ini. Kemudian ini kan pada time base-nya masih 647 mikrosecond. Ini kita kecilkan time base-nya kan dengan cara menekan tombol ini. Kemudian time base kita mainkan 323 162. Ini harusnya pembacaannya pada sekitar 20 mikrosecond ya. Ini 40 mikrosecond seperti ini, 27 mikrosecond seperti ini, kemudian pada 20 mikrosecond seperti ini. Coba kita atur untuk gelombangnya, kita kecilkan ya. Nah, seperti ini. Jadinya biar masuk ya. Nah, ini pada frekuensi tinggi ini sekitar 50 sampai 80 kHz. Seperti ini. Informasi VMX ini Vmax ya. Ini voltase maksimum antara peak to peak. Kemudian VPP ini adalah angka VPP-nya. Kemudian ini untuk maksimumnya 5 volt. Kemudian kalau posisikan whole bagaimana? Nah, kalau whole seperti ini. Kemudian yang amazing itu adalah ini nih, time base-nya ini hingga 16 mikrosecond. Untuk Arduino Uno 16 mikrosecond itu sudah kencang banget. 20 mikrosecond seperti ini. 16 ini sudah hampir menyamai DSO 138, dimana DSO 138 itu terakhir pada 10 mikrosecond.
Coba akan kita lihat untuk frekuensinya ini berapa ya. Nah, ini pembacaannya 20 mikrosecond seperti ini. Kalau yang ini 16, coba disamakan 20 mikrosecond seperti ini. Ini 20 mikrosecond pada pultoscope TFT. Kalau ini 20 mikrosecond pada 138. Kemudian frekuensinya coba kita naikkan. Nah, 86 ini kita setting ke 70 watt. Ini 60 saja ya. Kemudian kalau 10 mikrosecond seperti ini. Nah, keren ya. Kalau untuk secara display ini kerennya adalah menyamai yang itu, karena displaynya resolusinya kurang lebih seimbang, sedangkan tapi pembacaannya tentunya kemampuannya mampunya lebih tinggi dari DSO 138. Dan sama dari informasi sebelumnya dari desain pultoscope yang memakai LCD 5110 Nokia, kemudian di sini untuk letaknya ya, untuk project aslinya ya, di srukami.inf.ua. Kemudian karena ini berbahasa Rusia, saya translate ke bahasa Inggris. Nah, ini untuk halaman Anda bisa download ya. Pokoknya dari di subfoldernya srukami.inf.ua. Kemudian untuk skemanya seperti ini ya. Hardwired, artinya ini harus di wiring langsung seperti ini. Nah, ini yang aslinya. Dan saya sudah membuat skema yang saya modifikasi ini, saya jelaskan, saya buat seperti ini. Display yang saya pakai yang OX0X9325 ini. Kemudian ya tinggal di wiring seperti ini aja. Ini grouping yang sebelah sini untuk LCD, RST, LCD_GS, LCD_RS ini satu grup. Kemudian untuk LCD D2 hingga D7 satu grup. Nah, ini keterangannya ini untuk tombol-tombol memakai D10, D11, D12. Kemudian inputnya di A5 di sini. Kemudian A6 ini digunakan untuk voltmeter. Ini kalau Anda ingin pakai untuk mengukur tegangan lebih tinggi, ini sudah disediakan skema untuk voltage dividernya. Yang mana kalau Anda bisa mengukur hingga 100 volt, maka tinggal pakai yang ini. Kalau kemudian hanya sampai maksimum 15 volt pakai yang ini. Kemudian kalau hanya 5 volt pakai yang ini. Ini tinggal dikonek ke A5 di sini. Dan sekarang saya sudah mengupdate-nya ya ke GitHub. Saya sekarang mengaktifkan GitHub. Saya punya akun GitHub di sini, rudik.with ini akun GitHub-nya. Untuk projectnya ada di sini, Modified Pultoscope by Srukami. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kode ini sudah saya upload di sini. Anda bisa download ya di github.com/rudik_with/modified-pultoscope by-srukami, atau tanya saja ke GitHub kemudian cari rudik_with akan ketemu. Nah, di sini nih untuk segala sesuatunya sudah saya tulis untuk modifikasinya agar bisa berhasil. Mengapa saya jelaskan demikian? Karena saya coba 1:1 untuk project ini tidak berhasil. Kemudian saya lakukan modifikasi dan koreksi sehingga bisa bekerja dengan cara memporting untuk library-nya memakai MCU friend_KBV. Ya, demikian bisa mengenai demo kita tentang ini pultoscope TFT. Ini sebagai pemenuhan dari hampir semua osiloskop akan saya coba nih, yang berbasis Arduino, yang bisa saya coba, yang worth it. Kalau nggak worth it ya berarti tidak saya coba.